الفاتحة. الفاتحة. Saya mana? An Harithah. Bismillahirrahmanirrahim. وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال Sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beritahu mengenai penghuni surga? Kullu dha'ifin, penghuni surga adalah setiap orang yang lemah. Kadang-kadang posisi di dunia ini yang tidak menguntungkan secara pandangan dunia itu justru menguntungkan secara pandangan agama, pandangan akhirat. Kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah. Mutadha'afin, yang dianggap lemah. Seorang ini memang dianggap lemah dan rendahan, lemah dan dianggap lemah, enggak digubris belas lah. Lau yuqsimu 'ala Allahi la abarrahu, andaikan dia ini bersumpah 'ala Allah, kepada Allah, la abarrahu, sungguh Allah akan mengabulkan sumpahnya. Ini kurang lebih ungkapan lau yuqsimu 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia ini berdoa kepada Allah dengan serius, saking seriusnya dia menggunakan kata-kata sumpah, pasti Allah akan menunaikan permintaannya. Wallahi, saya minta begini ya Allah, demi engkau ya Allah saya minta begini ya Allah. Kurang lebihnya bunyinya begitu itu. Menurut pandangan orang-orang dia ini orang lemah, tetapi menurut pandangan langit dia ini begitu dekat kepada Allah, minta kepada Allah pasti ditunaikan permintaannya. Insyaallah. Maka hati-hati dengan orang-orang yang dianggap lemah dan dia ini kelihatan soleh. Hati-hati. Kalau kita enggak pas dengan dia di dalam bersikap, bisa kita kualat jungkir balik jadi jambu mente. Ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahu mengenai penghuni neraka? Sifat-sifat ini perlu kita perhatikan. Qal, beliau bersabda, kullu utullin, penghuni neraka adalah setiap orang yang kasar, yang buruk akhlaknya. Syawadzin, yang suka ngumpulkan harta tapi pelitnya enggak karuan. Mustakbirin, yang dia sombong, mengumpulkan kasarnya akhlak, kemudian pelit dan suka mengumpulkan harta, sombong lagi. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Al-utul bi dhammil ain wa ta jami'an wa tasdidil lam. Al-ghalidhu adalah orang yang kasar. Ghalidh itu kasar omongannya di antaranya. Atau kasar dalam arti enggak ada kelembutan dalam sikap-sikap bahkan dalam hatinya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi. Al-jafi yang buruk akhlaknya. Al-jawad bi fathil jim wa tasdidil waw wa bi dha'il mu'jamah huwa al-jamu al-manu, orang suka mengumpulkan harta, al-manu yang suka menahan dirinya dari memberi. Suka mengumpulkan harta tetapi begitu pelit. Wa qila dikatakan jawad itu adalah ad-dhakhmul mukhtalu fi misyatihi. Hati-hati ini yang gemuk-gemuk ini. Ad-dhahmu orang yang gede yang dia sombong di dalam cara jalannya. Kelihatan jalannya itu kelihatan orang yang merendahkan orang lain. Orangnya gede. Dhahmu itu bisa gede, bisa gendut. Wa qila dikatakan al-jawad adalah al-qasirul batin. Orang yang cebol lagi besar perutnya. Cebol besar perutnya. Ini diantara penghuni neraka sifatnya. Hati-hati. Sifat zahirnya. Tetapi kalau ternyata dia soleh, hafal Quran, beda lagi. Terbantahkan dengan kenyataan. Karena di antara sifatnya Sayyidina Ali, perut beliau besar dan beliau tidak terlalu tinggi. Saking besarnya perut beliau, kalau beliau sujud, perutnya nempel sampai ke tanah. Kan besar banget berarti. Dan kata sebagian ulama, pembawaan dari bayi, bukan karena gendut, memang bentuknya perutnya gede. Maka teman-teman beliau bilang, ya Amirul Mukminin, ini perutnya kok gede banget, isinya apa sih? Ini isinya ilmu. Kalau kita perutnya gede, ya isinya nasi. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ahlun nari, penduduk neraka, kullu ja'dhariyin, adalah setiap orang yang suka membual. Ja'dhari itu orang suka ngomong gede-gede padahal dia enggak punya. Itu ja'dhari. Maka kita artikan pembual. Syawadin yang cebol lagi besar perutnya. Ini kan artinya 3 tadi kan. Jadi saya pilih salah satunya. Mustakbirin yang sombong, jama'in yang suka mengumpulkan harta, manna'in yang sangat pelit, yang suka menahan dirinya dari memberi. Wa ahlul jannati, dan penduduk surga, ad-du'afa adalah orang-orang lemah, al-maghlubuna yang dikalahkan. Masya Allah, lemah kalahan di dunia ini. Ternyata dia di akhirat penduduk surga. Yang songong-songong ternyata di dunia, di akhirat sana jadi bahan bakar neraka. Rawahu Ahmad wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Al-Ja'dhari bi fathil jim wa iskanil ain al-muhmalah wa bi dha'il mu'jamah huwa al-muntafikh, orang yang menyombongkan diri, membanggakan diri, bima laisa indahu, dengan perkara yang dia tidak punya. Al-muntafikh bima laisa indahu. Saya ini punya begini, saya ini punya keahlian begini, saya kealiman saya begini, saya ini ternyata tong kosong, nggak ada bunyinya. Tong kosong isinya sapi tank. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka an mulukil jannah, maukah kamu aku beritahu mengenai raja-raja surga? Qultu, aku mengatakan bala iya.
Qala Nabi bersabda, kullu rajulin dha'if, setiap laki-laki yang lemah, mustad'af, dianggap lemah lagi, dzu timrain, yang dia mempunyai dua baju atas bawah yang sudah usang lagi, la yu'ba'u lahu, dia tidak digubris. Kalau aqsama 'ala Allah, andaikan dia bersumpah 'ala Allah, kepada Allah, andaikan dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan bersumpah, la barrahu, sungguh Allah akan mengabulkan permintaannya. Rawahu Ibnu Majah wa isnadu hasan fil mutaba'at. At-timru bil kasri ta huwa ats-tsaubul khaliqu, baju yang sudah usang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba asy'atsa aghbara, kadang-kadang orang yang rambutnya tidak rapi, awut-awutan rambutnya, aghbara, yang dia ini berdebu, orangnya ini semacam kelihatan enggak rapi, terus enggak bersih juga, gembel begitu. Ini jangan terus kita nirukan ini, akhirnya calon mertua enggak jadi nerima kita jadi mantu. Ini maksudnya ini memang enggak sengaja, kehidupan ini memang sangat sederhana begitu, kurang lebih pahamannya begitu. Kalau ini kamu praktekkan kan jadi enggak bersih nanti sini. Kalau ini mungkin memang enggak punya kesempatan untuk itu, bajunya hanya satu, kemudian dia nggak sempat atau bingung cara nyucinya, kecuali waktu sepi nanti dicuci atasnya dulu, kemudian baru bawah bisa tetap menutup auratnya, macam-macam kemungkinan. Yang jelas ini dia ini secara pandangan zahir benar-benar nggak menarik belas lah, rambutnya awut-awutan, kemudian badannya berdebu. Kata badan berdebu ya bajunya ya berdebu juga. Di timran, yang dia mempunyai baju atasan bawahan sudah usang lagi. Madfu'in bil abwab, yang dia ditolak di pintu-pintu, mau bertamu atau mau minta tolong atau apa, mau masuk rumahnya orang ditolak. Nggak usah. Nggak dianggap tokoh belas, dianggap semacam orang rendahan. Tetapi lau aqsama 'ala Allahi la barrah, andaikan dia bersumpah 'ala Allahi, atas nama Allah, maksudnya minta pada Allah dengan serius sampai dia bersumpah, la barrahu, sungguh Allah akan mengabulkan sumpahnya, mengabulkan permintaannya. Rawahu Muslim, Muslim telah meriwayatkannya. Allah. Jadi penilaian yang sebenarnya tidak cukup dengan hanya dengan pemandangan zahir saja. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dulu ada cerita guyonannya orang-orang kuno dulu. Bagaimana orang itu kadang-kadang sering keliru kalau nilai orang dari zahirnya saja. Ada seorang raja yang begitu pintar, sangat kaya raya. Dia ini belum menikah, maka dia pengen menikah dengan seorang putri raja yang terkenal dengan kecantikannya. Tapi dia pengen putri raja tadi menerima dia apa adanya, bukan karena materi. Maka dia datang ke tempat orang tuanya untuk melamar. Dan orang tuanya pun raja yang bijak, yang dia memandang sesuatu itu atas pandangan mutu, bukan sekedar tampang zahir. Maka pangeran tadi, raja muda tadi, menyampaikan keinginannya untuk melamar putri raja. Maka rajanya bilang, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya, bisa ujian ini ujian itu, tak terima lamaran kamu. Maka ternyata semua yang disyaratkan oleh raja tadi bisa dia selesaikan dengan nilai yang sangat baik.
Maka rajanya mantap, ini cocok ini untuk jadi menantu saya. Akhirnya putrinya disuruh ngintip, itu loh calon suamimu, ini sudah saya uji, dia memang laki-laki yang bermutu. Nah, ini rajanya tadi pakai baju yang sedengan-sedengan aja seperti bajunya rakyat biasa. Maka putrinya bilang, nggak mau ya, orangnya nggak punya duit, ini apa, orang jalanan, nggak kelihatan bangsawan. Loh, bangsawan itu belum tentu sesuai untuk jadi menantunya ayah. Yang bisa jadi menantunya ayah itu yang punya kapasitas untuk itu. Akhirnya putrinya ngotot, pokoknya nggak mau. Akhirnya rajanya pulang. Kemudian rajanya sebel dengan putri yang dilihat hanya materi saja. Maka dia nyuruh khadim dia yang biasa di istana itu sebagai badut, sebagai pelawak istana itu. Kamu sekarang datang ke kerajaan itu, lamar putri raja. Kamu datang ke sana pura-pura jadi raja, pakai baju yang terbaik, nanti biaya dari saya. Pakai kuda terbaik, lamar ke sana. Maka lamar, ayahnya bilang, ya diuji dulu. Ternyata ujiannya jeblok semua, nggak ada yang lulus 11. Nah. Di putrinya ngintip, siapa yang datang kok rame-rame ini anu. Wah, orangnya kelihatan kendaraannya bagus, kemudian orangnya juga bajunya sangat bagus. Maka putri raja bilang, ini baru cocok untuk jadi suami saya. Dia bilang, ini nggak bermutu, hanya tampang dohirnya tok. Istrinya putri raja bilang, pokoknya ini ya, pokoknya ini. Akhirnya rajanya bingung, tengah-tengah rajanya bingung, raja yang asli itu bilang, sudah wahai badutku, pelawakku, sudah waktunya pulang, atraksi sudah selesai. Maka putri raja heran, apa maksudnya? Ini yang kamu terima itu khadim saya ini rajanya malah kamu tolak. Oh, kalau begitu saya mau dengan Tuhan. Sudah terlambat. Ini satu gambaran, kalau orang itu yang dilihat hanya tampang dohir, banyak akan keliru dalam nilai orang, nilai imannya orang, amalnya orang. Inna akramakum indallahi atqakum. Maulaya salli wa sallim daiman Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin